Bab 406. Irene An yang memegang pemecah langit. Selir. Irene An melihat ke pihak lain, tampaknya tidak yakin apa yang dikatakan pihak lain, dan bertanya lagi. Suara itu sangat tenang, seperti percakapan antara teman-teman. Fendi Liu mengangguk, panas di matanya sama nyatanya saat dia berkata, "Pertama kali aku melihatmu, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Tidak peduli sekte mana kamu berasal, aku harus menangkapmu." Nada suaranya sangat berani dan mantap. Penampilan Irene An tidak begitu memikat, paling-paling hanya bisa dianggap sebagai penampilan kelas 1. Namun, temperamennya yang tenang dan percaya diri itu unik. Temperamen inilah yang membuat pesona Irene An tak tertandingi. Pesona semacam itu sudah cukup untuk membuat hati pria manapun tergerak. Tetapi memikirkan kekuatan dan bakat Irene An, detak jantung orang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan akan berubah menjadi ketidakberdayaan yang mendalam dan harga diri yang rendah. Dalam hal kekuatan dan bakat, di antara generasi muda, takutnya hanya warrior yang layak untuknya. Pada saat ini, seorang wanita cantik di sebelah Fendi Liu tiba-tiba berkata kepada Irene An, "Masih tidak berterima kasih pada tuan muda. Dia dapat menyukaimu, ini adalah berkah dalam 3 kehidupanmu. Sejak saat ini, tidak peduli teknik, keterampilan hitam, atau sumber budidaya, bisa kamu ambil sesukanya. Bahkan jika kamu menjadi murid bagian dalam sekte peringkat 9 juga tidak akan mendapat perlakuan seperti ini." Wanita lain juga berkata, "Tidak hanya itu, jika kamu bisa menyenangkan tuan muda, kamu juga bisa mendapatkan bimbingannya. Tuan muda sekarang dalam level spirit keempat dan pernah membunuh puncak alam spiritual. Apa yang kamu lakukan? Datang dan layani tuan." Ketika dia mendengar ungkapan, "pernah membunuh puncak alam spiritual", mata Irene An tiba-tiba berbinar dan bertanya, "Apakah kamu sangat kuat?" Mendengar ini, Fendi Liu tiba-tiba tersenyum bangga. Mengangguk segera, berpura-pura merendah, "Tidak, biasa saja. Namun, di alam spiritual hanya tidak ada lawan saja. Terhadap master alam bangsawan, aku masih kurang. Apakah tidak ada lawan di alam spiritual?" Irene An mengangkat alis dan berkata, "Pilih aku. Jika kamu menerima pukulan dariku, kamu masih bisa berdiri di panggung seni bela diri ini. Aku akan melepaskanmu, bagaimana?" Fendi Liu terkejut, kemudian tertawa. Wanita di depannya benar-benar menarik. Hanya peringkat kedua alam spiritual dan berani mengucapkan kata-kata besar kepadanya. Sekarang membuka tangannya, benar-benar tidak berdaya, dia berkata, "Ayo, aku akan menerima pukulan darimu, tidak bertahan." Mendengar kata-kata Fendi Liu, warrior yang lainnya di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka, bahkan Hasan Qian dan yang lainnya sedikit berkedut. Menerima pukulan dari Irene An. Apakah kepala orang ini terjepit pintu? Mereka hanya pernah mendengar tentang kematian sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Irene An mengangguk sedikit dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Segera setelah itu, tinjunya menghantam perut Fendi Liu. Tiba-tiba, senyum di wajah Fendi Liu menegang. Tepatnya, saat Irene An memulai tangannya, senyum di wajahnya menegang. Sang ahli akan tahu jika ada bahaya. Pada saat itu, dia tahu dia meremehkan musuh. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ketika tinju Irene An mengenai perut Fendi Liu, mata Fendi Liu tiba-tiba terbuka, kemudian tubuhnya terbang terbalik dalam bentuk busur. Ketika dia terbang hampir 100 meter, dia jatuh ke tanah,
menghancurkan tanah dari lubang yang dalam, dan Fendi Liu tenggelam. Terlalu lemah. Irene An menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berjalan menuju tempat pendaratan Fendi Liu. 4 wanita di samping Fendi Liu tercengang. Ketika mereka melihat Irene An berjalan menuju Fendi Liu, keempat wanita itu terkejut. Kemudian mereka bergerak dan memblokir Irene An. Napas yang menakutkan keluar dari tubuh wanita itu. Semua orang di lapangan kaget, keempat wanita ini ternyata adalah master spiritual alam. Salah satu wanita menunjuk Irene An dan berkata dengan marah, "Kamu berani menyakiti tuan muda, tidak peduli siapa kamu sudah pasti akan mati, keluargamu dan sektemu juga akan mati satu persatu." Sebelum wanita itu selesai berbicara, Irene An telah menghilang di tempatnya. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Pada saat yang sama, tinjunya tercetak di punggung wanita itu. Suara tulang bergema di lapangan dan tubuh wanita itu tampak patah, terbang dalam bentuk aneh. Setelah jatuh ke tanah, tidak ada suara lagi. "Aku tidak suka diancam." Irene An menatap wanita itu sekilas, lalu berbalik dan berjalan menuju Fendi Liu. Semua orang terkejut, terutama 3 wanita yang tersisa. Pada saat ini, hati mereka bertiga sudah terkejut. Pendekar hitam alam spiritual. Ya Tuhan, siapa wanita di depan mereka ini? Di samping, warrior yang mau tidak mau merasa senang. Pria bernama Fendi Liu datang untuk mengganggunya, tetapi sekarang dia menyinggung Irene An, yang gila bertarung. Paling bagus kalau bisa membunuhnya. Melihat Irene An ingin membunuh Fendi Liu, ketiga wanita di sebelahnya terkejut. Mereka tidak berani membiarkan Fendi Liu mati seperti ini. Namun, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Irene An. Salah satu wanita berubah bentuk dan datang ke 9 naga. Kemudian, melihat Irene An yang ada di bawah, dan berkata dengan dingin, "Bunuh dia." Roar. 9 naga tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kemudian lurus ke bawah, bergegas menuju Irene An. Irene An berhenti dan menatap 9 naga. Matanya sedikit menyipit, pergelangan tangannya bergerak. Pemecah langit muncul di tangannya, energi hitam di tubuhnya melonjak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir ke dalam pemecah langit. Melihat Irene An mengeluarkan pemecah langit, semua orang di lapangan terkejut. Mereka tahu bahwa Irene An benar-benar marah kali ini. Seberapa seramnya Irene An dengan memegang pemecah langit. Mereka tidak tahu sebelumnya, sekarang mereka akan tahu. Begitu tubuhnya bergerak, Irene An naik ke langit, dan tombak di tangannya diarahkan ke kepala naga yang dikepalai satu titik. Pemecah langit menyentuh kepala naga, dan tiba-tiba, klik. Dengan suara lembut, sisik naga di ujung tombak tiba-tiba retak, dan menyebar dengan cepat ke sekitarnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 2 napas, sisik naga secara intuitif semua retak dan jatuh. Irene An bergerak lagi dan datang ke naga kedua, kemudian tombak itu tersentak lagi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 9 naga jatuh dari langit. Ketika semua orang melihat mayat naga raksasa itu, mereka langsung menghela nafas, karena tubuh naga raksasa itu semuanya retak terbuka, seperti jaring laba-laba. Warrior yang juga serius kali ini. Irene An yang memegang senjata pemecah langit ini benar-benar menakutkan. Di alam spiritual, berapa banyak orang yang bisa menahan tembakannya? Tidak ada rasa takut, dan beberapa hanya bersemangat. Pada saat ini, dia bahkan sudah tidak sabar ingin bertarung nyata dengan pihak lain. Kebanggaan langit, benar-benar kebanggaan langit. Di sampingnya,
Hasan kian berkata dengan sungguh-sungguh, beri dia waktu untuk tumbuh dewasa, dia akan menjadi leluhur pendiri kedua Sekte Pedang. Kerajaan Dinghan benar-benar sial. Ribuan tahun yang lalu, mereka memprovokasi leluhur pendiri dari Sekte Pedang dan menyebabkan leluhur pendiri dari Sekte Pedang mengangkat pedang ke istana dan membuat kerajaan Dinghan begitu lemah sehingga tidak berani menyatukan domain. Sekarang, 10.000 tahun kemudian, mereka memprovokasi dewa pendekar masa ini. Di lapangan, ketiga wanita itu benar-benar terpana. Meskipun naga-naga ini bukan dari garis keturunan klan naga murni, mereka juga naga, dan mereka semua adalah naga dengan tingkat roh. Lalu ia dibunuh oleh wanita di depannya. Apakah wanita di depan mereka ini benar-benar bukan master alam bangsawan? Jika lawannya benar-benar hanya alam spiritual, maka ketiga wanita itu tidak berani memikirkannya lagi. Pada saat ini, Fendi Liu bangkit dari lubang. Ketika dia melihat mayat 9 naga di ladang, sudut mulut Fendi Liu tiba-tiba berkedut. Dia membutuhkan harga yang mahal untuk mendapatkan 9 naga ini. Lalu mati begitu saja. Pada saat ini, hatinya berdarah. Kamu tidak menangkap pukulanku, jadi kamu harus mati. Irene An memegang pemecah langit dan berjalan perlahan menuju Fendi Liu. Apakah kamu tahu siapa aku? Fendi Liu tidak memiliki senyum jahil lagi di wajahnya, tetapi beberapa di antaranya serius. Bagiku, semua orang sama. Irene An berhenti 6 kaki di depan Fendi Liu. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berkata, jika kamu tidak keluar, dia akan benar-benar mati. Semua orang di lapangan terkejut, apakah Fendi Liu masih memiliki pembantu? Warrior yang mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Bersambung.